Proyeksinya di Desember ini seperti apa? Untuk proyeksi Desember ya, saya cukup optimis IHSG masih bisa lah ke 7.200. Apalagi hari ini tadi sempat ke 7.140-an ya. Ini sudah semakin dekat gitu. Walaupun secara teknikal kita melihat akan ada mungkin ini volatilitas atau retracement ya. Karena kan memang kalau kita melihat ini sudah dekat dengan resisten. Jadi ya tidak heran lah jika nanti akan ada retracement sedikit, tapi ini malah menjadi satu kesempatan kita ya untuk membeli di area retracement atau mungkin support-support terdekat yang bisa kita tandai. Dengan catatan kita beli juga saham-saham yang menarik karena biasanya di Desember ini akan ada window dressing, kemudian juga Santa Claus Rally, apalagi ada juga banyak emiten yang akan membagikan dividen intern ya, gitu. Betul, jadi memang ada sentimen baik yang bertubi-tubi ya di Desember ini. Jadi dari nasional kita juga ini ya sedang ada gairah positif lah. Ya. Begitu. Jadi saya nilai tetap akan hijau lah di penghujung tahun ini. Dan kalau kita melihat secara sentimen sedikit ya mungkin kalau dari eksternal ini kan juga sudah semakin mereda ya, dimana kalau perang ada gencatan senjata. Jadi saya rasa walaupun nanti harga minyak naik, tapi kan ini juga sudah ada penghujung tahun gitu ya, sudah pada penghujung tahun. Jadi saya kira mungkin tidak akan terlalu terdampak lah mungkin sampai akhir tahun ini paling tidak. Kemudian juga The Fed sendiri kan juga sudah semakin melunak ya, di mana untuk harapannya semakin melunak. Ya, harapannya semakin melunak. Kita kan melihat dari berbagai sentimen yang mempengaruhi The Fed ya, di mana untuk inflasi Amerika sendiri kan sudah melandai lebih baik dari perkiraan walaupun belum sampai target The Fed di 2%, sekarang di 3,2. Tapi ini sudah on track begitu. Dengan target pelaku pasar tiap bulannya. Kemudian kita juga melihat pasar tenaga kerja juga sudah semakin mendingin begitu. Nah ini kita nilai dua kombinasi ini akan menghantarkan The Fed nantinya untuk kebijakan moneter yang semakin melunak. Dovish ke depan yang kita harapkan bersama, karena kita ketahui sepertinya dovishnya The Fed ini dinanti-nantikan gitu ya oleh seluruh pasar keuangan, karena kan seperti yang kita ketahui pergerakan di tahun ini untuk IHSG sendiri begitu volatil karena memang masih melihat seperti apa sih ini arah dari The Fed ya dalam hal kenaikan suku bunga. Kita harapkan tidak akan terjadi lagi ke depannya dan bahkan akan mendingin ya ke depannya dan inflasi akan tercapai di 2% di Amerika Serikat. Kita lihat seperti yang tadi Mbak Tasya sampaikan, hari ini bahkan high-nya di 7.149,244. Berarti harus optimis dong ya, akhir tahun bisa nembus ke 7.200, tambah lagi ada sentimen-sentimen window dressing, Santa Claus Rally dan lain-lainnya. Tapi Mbak Tasya, tahun lalu window dressing itu tidak ada gitu ya. Tahun ini ekspektasinya menurut Anda akan seperti apa? Apakah Anda yakin akan benar-benar terjadi dan kira-kira untuk saham-saham apa saja yang mampu menghadirkan cuan nih dari aksi window dressing jika ada? Oke. Kalau menurut saya window dressing tahun ini kemungkinan besar ada ya, tapi saya tidak bisa memperkirakan seberapa besar kenaikannya. Karena kalau kita melihat secara pergerakannya sebenarnya sepanjang November ditambah dengan ini memasuki awal Desember saja kan IHSG sudah naik cukup signifikan ya, disertai dengan beberapa saham teknologi yang jadi penopang utama terutama ya. Di sini ada seperti Goto, DCII begitu. Dan kemudian kalau saya nilai saham apa yang kemungkinan akan menggerakkan. Nah, biasanya kita kembali lagi kepada pengertian dari window dressing sendiri. Window dressing ini kan lebih kepada mempercantik portofolio ya. Jadi biasanya yang akan dinaikkan adalah saham-saham yang berperan besar di dalam portofolio dari big fund atau dari indeks-indeks yang besar gitu ya. Yang sedikit kisi-kisinya kira-kira saham-saham di sektor apa nih Mbak? Nah, kalau kita melihat banyak indeks-indeks yang dijadikan acuan oleh investor ini kebanyakan di sektor perbankan, kemudian juga ada di sektor telekomunikasi dan saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar begitu. Karena kapitalisasi besar kan biasanya volatilitasnya tidak terlalu tinggi dan likuiditas juga baik begitu ya. Udah gitu ditambah lagi nanti akan di window dressing kan gitu ya. Nanti akan semakin baik lagi harapannya gitu ya. Kalau benar terjadi di tahun ini. Kemudian yang kedua adalah biasanya saham yang performanya biasa rendah begitu ya, atau masih dibilang laggard, itu biasa juga akan dimainkan. Tetapi kalau misalnya dia kinerja fundamentalnya tidak terlalu bagus, biasa dia akan digantikan dengan saham yang kira-kira dalam tren jangka pendeknya itu sedang ada momentum naik begitu. Jadi ini juga bisa kita perhatikan untuk trading. Saham-saham ya untuk trading ya yang memang mau cuan cepat gitu ya dalam hal ini ya, dan benar-benar pengen ambil keuntungan dari window dressing dan juga Santa Claus Rally ya, sedikit yang seperti yang Anda sampaikan. Baik, ini menarik sekali untuk insight-nya dari Mbak Tasya, dan kira-kira IHSG akhir tahun ekspektasi Anda akan tembus
di level berapa? Karena tadi data yang saya bacakan di awal November itu penguatan di 4,87%. Apakah bisa sama secemerlang kinerja di November, Mbak, untuk Desember ini? Untuk sampai 4,87%, mungkin ini saya bilang agresif ya. Jadi saya mungkin lebih kepada konservatif karena memang posisi sedang ada di resisten. Saya lebih optimisnya berada di sekitar 7.200 untuk level konservatif, kemudian untuk level agresifnya sekitar 7.400. 7.400 Iya, untuk tapi nanti targetnya. kembali lagi ya, ini level agresif. Jadi saya tetap lebih optimis pada konservatifnya di 7.200. 7.200 untuk konservatif, 7.400 untuk agresif. Dengan rentang itu Anda Iya. optimistis di akhir tahun akan sampai segitu gitu ya. Dan kira-kira kalau untuk rupiah sendiri seperti apa, Mbak, sampai akhir tahun ini? Untuk rupiah sendiri saya optimis bisa ke 15.000 ya. Karena 15.000. iya, karena kita melihat secara sentimen yang menggerakkan rupiah ini sudah semakin positif. Dimana kalau kita Dalam hal ini berarti indeks dolar akan menurut Anda akan semakin melemah atau betul, seperti apa? kita sudah melihat indeks dolar di XY ya, kemudian juga US Treasury atau yield obligasi benchmark 10 tahunan Amerika Serikat kan juga sudah melandai. Bahkan kita lihat saat ini di XY di sekitar 103, kemudian juga US Treasury sudah di angka 4,6%. Ini sudah di level yang merupakan terendah sejak beberapa bulan terakhir, kalau bisa dibilang 3 bulanan lah. Ya ini sudah mengartikan bahwa dari The Fed sendiri ya, suku bunga itu kan kita sudah melihat ini tanda-tanda terminal rate. Jadi itulah yang menyebabkan mengapa di XY turun, US Treasury turun, sehingga Rupiah kita ada possibility untuk Iya, semakin menguat. semakin Namun menguat. sepertinya tadi Anda sampaikan ini ada sentimen-sentimen baik yang bertubi-tubi di Desember ini. Itu harapan dari kita semua tentunya. Namun kira-kira kejadian-kejadian anomali apa dari segi makroekonomi atau mungkin geopolitik atau mungkin dari pasar yang dapat menghambat gerak IHSG untuk menuju level 7.200 sampai 7.400 dan rupiah untuk menuju level 15.000 rupiah per $1 Amerika. Oke, Mbak. berarti berbicara tentang tantangan ya, Iya. karena memang ada penggerak positif, tapi kita juga harus mewaspadai Tentu. ada hal negatifnya. Iya. Ya memang ada beberapa hal lah, apalagi tahun ini bisa dibilang cukup unik. Kita saat ini sedang menghadapi masa-masa politik, begitu. Dan kalau dibilang masa politik ini kan ada gairah ekonomi terhadap konsumsi yang akan meningkat karena ada dana dari pemerintah selain ada konsumsi rumah tangga. Tetapi yang satu hal yang perlu kita hadapi adalah kondusivitas. Kondusivitas ini kita harus perhatikan ya, karena pemilu nanti ada kampanye, biasa ada kemacetan gitu. Ini harus bisa terjaga dengan baik. Jadi kalau kemacetan ini biasa kan menyebabkan oke. mungkin orang-orang ya akan ramai pada konsumsi, tapi biasanya untuk konsumen yang menengah ke atas ini akan menjadi cukup berhati-hati atau berjaga-jaga, jadi mereka bisa menurunkan konsumsi juga. Jadi kita harus menjaga kondusivitasnya agar pemilu atau pesta demokrasi ini yang akan berlangsung sampai dengan Februari haruslah berjalan dengan lancar, oke. supaya ekonomi kita juga terakselerasi positif. Berarti tahun politik ini sentimen yang baik untuk pasar menurut Anda? Iya, secara keseluruhan positif, tetapi kita harus menjaga kondusivitasnya karena itu juga menjadi tantangan. Jadi memang ada tetap ada nota harus stabil ya dalam hal ini ya. Iya, Dari segi betul. politiknya juga karena akan berpengaruh pada pasar keuangan dan ekonomi.